Selamat malam, selamat datang di Jelang Tidur. Hai semuanya, apa kabar? Gimana dengan aktivitas kamu hari ini? Ada saya Casey akan menemani malam ini untuk sekedar berbagi cerita. Jadi ada yang nanya nih lewat DM, ceritain dong gimana pengalaman kok bisa sih jadi penyiar. Nah, ini menarik banget ya, karena saya tuh orang yang jarang banget bercerita tentang kehidupan saya. Tapi anyway, why not? Saya akan ceritakan sedikit seputar pengalaman saya jadi penyiar, which is one of my dream. Ya, ini salah satu mimpi saya, dan saya sangat bahagia bisa menjadi penyiar. Jadi awalnya dulu tuh memang suka denger radio ya, suka banget karena merasa menyenangkan aja gitu dengerin penyiar ngomong. Kemudian lagu-lagu yang diputarin juga bisa menemani aktivitas sambil ngapain gitu kan. Kalau nonton TV kan otomatis kita mesti lihat TV tuh. Ya kalau dengerin radio tuh kita bisa sambil ngapain, sama kayak podcast sekarang gitu. Nah, saat itu yang bikin saya happy tuh saya bisa gabung sama salah satu radio anak muda di Manado ini, yang cukup terkenal lah ya. Kalau orang Manado sih pastinya pada tahu Stay Cool and Keep Funky. Yes, Memora FM. Waktu itu masih SMA ya, SMA atau SMA apa SMP ya, kayaknya SMA deh, karena itu cuma jadi penyiar pendamping aja. Jadi cuman seneng-seneng aja gitu, nemenin penyiar di samping, nimpalin. Itu pun cuma berapa kali ya, karena kan masih sekolah. Jadi waktunya juga nggak fokus di situ gitu. Nah, saat itu merupakan juga salah satu pengalaman yang menyenangkan. Sampai akhirnya, singkat cerita, chattingan sama teman yang ternyata adalah pemilik salah satu radio juga di Manado. Akhirnya diajak ke radionya. Nah, kalau radio yang satu ini adalah radio keluarga gitu. Jadi kalau radio satu ini dia suka muterin lagu-lagu Korea, lagu Mandarin. Kalau bukan pendengar radio mungkin nggak tahu ya, tapi ini adalah salah satu radio juga yang lumayan juga requestnya kalau untuk lagu-lagu Korea dan lagu-lagu Mandarin, lagu-lagu Asia lah ya. Kemudian di situ cukup lama saya jadi penyiar di situ, sekitar berapa bulan ya? Berapa bulan deh pokoknya. Ya nambah pengalaman aja gitu. Dan for your information ya, jadi penyiar tuh kecil banget penghasilannya. Jadi kalau misalnya bertumpu hidup untuk jadi penyiar itu, maksudnya hidup dari gaji penyiar itu sangatlah nggak mencukupi ya. Dan itu juga sampai seterusnya sih. Tapi karena saya mencintai pekerjaan ini, saya suka, nggak masalah gitu. Lanjut, setelah di radio ini adalah pengalaman yang gak menyenangkan. But it's okay, it's in the past. Akhirnya saya gabung sama Radio Cosmo Female, yang dimana saya sampai sekarang ya, sampai terakhir ini. Jadi saya tuh di Radio Cosmo Female sekitar 11 tahun.
12 tahun, ya 11 tahun karena tahun ini kita udah nggak mengudara lagi karena pandemi juga, masalah perusahaan dan lain sebagainya. Tapi yang pasti Cosmo Female itu seperti rumah kedua saya gitu, karena ya itu kerjaan saya cuma dari rumah ke Cosmo setiap harinya begitu. Terus juga udah kayak keluarga sendiri gitu, kru Cosmo, bos Cosmo tuh seneng banget karena mereka semua tuh baik-baik semua juga. Pokoknya salah satu pekerjaan yang menyenangkan walaupun dengan gaji yang sedikit juga, tapi nggak apa-apa ya, kita nggak ngomongin seputar uang ya, tapi ini ngomongin seputar passion dan pekerjaan yang dicintai gitu. Nah makanya karena itulah nggak usah deh disebutin. Tapi yang pasti dari Cosmo itu dari penyiar, kemudian lanjut jadi pertamanya jadi apa ya? Jadi admin. Jadi admin, kemudian lanjut juga jadi program director, kemudian juga jadi jurnalisnya, kemudian juga merangkap terakhir produksi. Pokoknya semua dirangkap karena seperti itulah dunia radio, orangnya berganti-ganti. Ada yang gak puas dengan keadaan, harus keluar, dan kita juga yang masih bertahan harus bisa handle semuanya yang ada di radio gitu. Kira-kira sampai sini sudah cukup memuaskan rasa penasaran teman-teman gak sih? Jadi yang paling menarik juga ya, kalau di radio itu kita sering kedatangan artis untuk wawancara, kemudian juga promosi event juga kita diajak. Jadi sekalian juga terus bisa ngobrol sama artis biasa aja itu. Jadi makanya kalau saya sendiri tuh ya udah nggak kaget banget gitu kalau ketemu artis-artis itu juga manusia guys. Jadi biasa aja lah ya. Cuman memang mereka luar biasa karena juga dari segi penghasilan orang lebih menghargai. Iya kan? Contohnya aja nih. Terlalu banyak sih contohnya, tapi yang pasti gede-gede lah ya. Untuk mengundang mereka tuh gede-gede, sampai saya juga sebagai orang yang penghasilannya kecil tuh sampai merasa apa perlu ya untuk mengundang mereka tuh sampai harus sebesar itu biayanya gitu loh. Apalagi kan juga kalau misalnya kita mengundang artis dari luar itu juga perlu ada budget untuk flightnya, hotelnya, transportnya, tuh pokoknya banyak banget. Dan itu di luar juga budget ke artisnya, dan budgetnya itu sampai puluhan juta gitu loh, hanya dalam misalnya untuk tampil dalam 1-2 jam aja gitu ya. Seperti itulah ya mungkin dunia entertainment ya. Kemudian apalagi ya, ini kalau ketemu sama pendengar atau fans, ini salah satu cerita juga. Kita tuh kalau ketemu pendengar ya gitu, mereka kayak fans gitu, dan itu pun masih ada ya di zaman sekarang ini ya, sebelum adanya podcast lah, sekitar beberapa tahun yang lalu, saat podcast itu belum ada, masih radio itu masih booming, kemudian belum ada live streaming seperti sekarang ini, semuanya masih melalui radio aja, orang dengerin lewat radio, lewat pemancar, dengerin di mobil lah atau di kantor gitu kan. Nah saya tuh jarang dulu ngomong kalau saya itu penyiar. Kalau orang nanya ini tuh jarang banget saya ngomong, bukannya karena apa, karena biasanya reaksi yang saya dapetin itu kayak mereka tuh wah keren banget penyiar begini saya tuh pengen ketawa gitu kalau sampai dapet reaksi seperti itu, karena menurut saya tuh biasa aja jadi penyiar beneran, nggak ada yang harus dilebih-lebihkan. Saya senang siaran tuh karena suka ngomong aja, kayak sekarang ini, suka ngomong, suka share informasi, suka juga nanya-nanya untuk orang yang mungkin
bisa memuaskan penasaran pendengar gitu kan. Nah seperti artis-artis tuh ya kan, pendengarnya tuh pasti penasaran banget kan, pengen tahu ini apa, ya kitalah yang menanyakannya. Nah tidak seperti artis, saya tuh nggak suka gitu terlalu banyak diobrak-abrik privasinya. Saya tuh suka banget menjaga privasi, makanya nggak terlalu suka juga kalau orang terlalu banyak nanya tentang saya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, sedikit-sedikit saya akan share ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa lebih mengenal saya aja gitu kan. Dan anyway, sekarang sih radio udah bermutasi ya ke podcast karena udah ada live streaming. Kita juga sebelumnya Radio Cosmo Female itu sempat streaming juga sebelum akhirnya down. Dan juga radio-radio yang ada di kota Manado ini ya khususnya itu semuanya kalau dilihat udah mulai beralih ke live streaming, dan juga jadi bisa didengar, bisa juga live streaming di media sosial, pokoknya udah lebih terbuka lah. Nah kalau saya tuh kan dulunya sukanya sembunyi gitu kan, cukup didengerin aja, nggak usah perlu tahu siapa saya yang ngomong gitu loh. Ya seperti itulah kira-kira ya. Sedikit cerita singkat aja ya buat teman-teman pendengar saya. Jadi jangan lupa untuk terus simak podcast malam saya di jelang tidur untuk nemenin tidur kamu. Semoga aja semuanya suka, jadi saya juga bisa makin semangat untuk bikin podcast setiap harinya. Dan jangan lupa untuk selalu cintai yang kamu lakukan. Saya Casey, see you.